Program ini bekerja sama dengan Nuansa Radio Cirebon. Subscribe dulu. Ya, ini sih kita lagi mau ngomongin yang mungkin udah jangan COVID terus kali ya. Karena banyak sakit-sakit yang lain tuh yang terabaikan, Kak. Benar. Padahal juga tetap banyak gitu Benar, di sekitar benar. kita. Contohnya adalah yaitu demam berdarah, Ya. kan dari nyamuk-nyamuk yang tadi berterbaran dan bertebangan itu kan. Dan demam berdarah sendiri tuh sebetulnya ini saya beberapa pasien ya, Kak. Jadi padahal dia demam berdarah, tapi kan demam berdarah sendiri penyebabnya itu sama-sama virus, sama kayak COVID tuh ya. Virusnya cuman beda, bukan virus corona, tapi virusnya kan virus dengue kan. Nah, karena sama-sama virus, mungkin tubuh kita meresponnya dengan cara yang sama, jadi di rapid hasilnya tuh reaktif COVID. Padahal sebetulnya COVID-nya dia nggak ada. Virusnya bukan virus corona, tapi virus demam berdarah gitu. Jadi pas di rapid, ya kan karena sekarang semuanya yang dirawat inap di rapid gitu. Jadi pasien-pasien yang demam, karena demam berdarah kan demam ya, Kak, juga sama kayak gejala COVID. Akhirnya kalau harus dirawat inap di rumah sakit, dia di rapid dong di awal-awal gitu. Reaktif, padahal dia bukan COVID, dia demam berdarah. Gitu. Tapi demam berdarah pun sama membahayakannya ya, Dok ya? Betul, justru malah dari zaman dulu itu yang paling bikin ibu-ibu takut anaknya meninggal kan demam berdarah ya, sebelum ada COVID ini gitu. Betul. Karena demam berdarah itu ya memang awalnya demam ya, karena kan judulnya aja demam berdarah, jadi ada demamnya sama ada berdarahnya gitu. Nah, kenapa sih demam tinggi? Ya khasnya virus itu kalau menginfeksi mau virus apa aja, virus flu juga, bahkan kalau kita sakit flu selain virus COVID dan virus dengue ini ya, gejalanya tuh sama, yaitu demamnya pasti langsung tinggi, Kak. Di atas 40, 39, 40 gitu. Jadi langsung tek tinggi gitu. Sih yang memang harus diwaspadai itu kalau udah 38 ke atas. Iya, memang kalau masih 37,5 itu kan katanya sumer gitu, masih belum dikasih obat turun panas lah, cukup kompres sama banyak air putih. Tapi kalau tiba-tiba udah 38,5, 39, apalagi 40, apalagi pada anak tuh takutnya kan kejang juga ya. Jadi harus ibu-ibu semua jangan lupa punya termometer juga di rumah. Kita nggak tahu dia suhunya sampai segitu kan, kalau nggak dicek sama termometer, cuma dipegang aja, jangan-jangan habis mandi air panas kan. Iya, benar, kalau habis panas-panasan dari luar kan. Itu kan sama-sama panas gitu. Jadi memang parameter suhu tubuh itu dengan termometer. Kalau dengan infeksi virus itu biasanya suhunya itu di atas 39 sampai 40, bahkan 41. Nah, yang memicu kejang itu ya suhu-suhu di atas 39, 40. Misalkan gigitan nyamuk itu ngebekas, biasanya ini demam berdarah bukan sih, hilang nggak hilang gitu kalau dilebarin gitu. Iya. Itu gimana, Dok? Peteking, jadi dia itu ada ruam-ruam merah. Kenapa bisa gitu? Karena ketika seseorang itu mengalami demam berdarah, biasanya ada respon di mana trombositnya turun. Trombosit itu sel keping darah. Jadi darah kita itu nggak cuma darah merah sel, jadi ada sel-sel yang meskipun kita ngelihatnya darah itu adalah air, tapi sebetulnya dia terdiri dari berbagai macam sel. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada sel keping darah. Nah, masing-masing punya fungsinya masing-masing. Sel darah merah itu biasanya digunakan untuk ya itu membawa oksigen, membawa nutrisi. Nah, kalau sel darah putih dia untuk perang lawan bakteri, lawan virus, itu sel darah putih. Nah, yang diserang sama virus dengue itu adalah sel keping darah atau trombosit. Nah, pada orang-orang kena demam berdarah, dia sel keping darahnya bisa turun mungkin sampai 100.000 atau bahkan di bawah 100.000 gitu. Jadi misalnya cuma 7.000 gitu, itu udah gawat banget. Udah gawat. Nah, ketika sel keping darahnya kurang dari normal, dia cenderung gampang berdarah. Salah satunya adalah si kapiler atau pembuluh darah halus yang ada di kulit itu juga gampang pecah. Makanya muncul ruam-ruam merah yang kalau orang, aduh ini demam berdarah ya, bekas nggak? Nah, itu maksudnya memang kalau dia peteki, mau digimanain tuh emang luka merahnya ya tetap ada, tetap gitu. Tetap
ukurannya tetap segitu. Terus kalau kita pencet kan, kalau di kulit misalnya dilebarin kan hilang gitu ya kalau emang karena di kulit. Tapi betul. itu yang salah itu adalah pembuluh darah kulitnya pecah. Jadi mau dilebarin kayak mau apa, malah nanti jadinya makin banyak tuh berdarahnya. Nah, selain adanya bintik-bintik merah, karena tadi sel keping darahnya turun, dia gampang berdarah yang lain Kak, misalnya mimisan, terus sikat gigi dikit kok gusinya berdarah. Gitu. Nah, yang paling gawat itu sebetulnya adalah ketika trombositnya betul-betul rendah, misalnya cuma 4.000 atau kan normalnya 150.000 sampai 400.000. Nah, kalau udah cuma 4.000, 3.000 itu udah gawat ya. Gawatnya tuh adalah takutnya perdarahan di otak Kak. Gitu. Jadi rata-rata kematiannya itu antara dua, berdarahnya yang di otak itu atau kurang cairannya Kak, dehidrasinya. Jadi memang si virus ini tuh pinter. Virus itu pokoknya kalau namanya virus tuh emang pinter. Tapi memang karena ya sebetulnya sih Allah tuh menciptainnya seimbang kali ya, pinter tapi juga kita kalau kuat dia bisa sembuh sendiri gitu. Jadi virus tuh nggak ada obatnya Kak. Memang murni ke imun tubuh kita sendiri gitu. Jadi kalau pas awal-awal COVID itu kan Menkes kita bilang kalau COVID-19 bisa sembuh sendiri, ya sebetulnya karena memang prinsip dari penyakit karena virus itu adalah self-limited disease, artinya sembuh sendiri dengan kekebalan tubuh kita gitu. Tapi kalau dengan mungkin parah ya itu dengan nanti keluar mimisan atau gusi bengkak gitu atau sampai berdarah. Nah itu apakah misalkan setiap hari mimisan atau kan biasanya ada juga nih orang yang memang mimisan karena kepanasan, mimisan karena kecapean. Jadi kalau pada orang demam berdarah yang jelas pasti harus demam dulu kan. Kemudian biasanya di sekitar rumahnya juga banyak nyamuk Kak gitu. Terus ciri yang lain itu mungkin tetangganya atau adiknya atau kakak yang serumah gitu emang ada yang sakit demam berdarah, berarti kan nyamuk demam berdarahnya ada tuh. Terus demam berdarah itu sebetulnya suka di air yang bersih malahan. Yang bersih ya, bukan kayak di air solokan atau ya, tapi air yang menggenang bersih ya. Kalau di selokannya itu tapi genangannya air bersih, sebetulnya dia bisa aja gitu, dan airnya tuh menggenang Kak, bukan yang ngalir gitu. Jadi airnya tuh diam gitu, dan biasanya jernih, itu malah nyamuknya suka. Terus nyamuknya ini dia beterbangannya itu biasanya malah di siang hari. Di siang hari, bukan malam ya berarti ya? Malam pasti tetap ada dong, sama nyamuk-nyamuk yang lain bergerombol lah mereka. Dengan gerombolannya barisan para nyamuk ya? Sama nyamuk yang lain yang tidak separah demam berdarah. Tapi kalau siang ada nyamuk, nah ini takutnya memang nyamuk demam berdarah gitu. Karena kan nyamuk biasanya sukanya sore atau malam. Iya, betul. Tapi kok nih pagi-pagi udah ada. Udah ada ya, dia muncul lebih awal. Dia rajin lah mencari mangsa. Dia takut rezekinya kepatok ayam kayaknya, makanya bangun terus pagi. Kalau misalnya kita curiga, wah ini jangan-jangan demam berdarah ini, kita bisa ngeliatin bentuk anatomi nyamuknya sih. Kalau ada garis-garis putih ya itu biasanya demam berdarah. Kalau dulu tuh pas saya kuliah kedokteran bahkan sampai ya kita tuh belajar dia nunggingnya berapa derajat Kak. Ada? Ada. Walah. Jadi kalau nunggingnya itu masih nungging banget berarti mungkin itu nyamuk biasa. Tapi kalau sejajar sama datar gitu, itu kemungkinan adalah nyamuk demam berdarah. Jadi kita juga bisa ngeliat dari bentuk ininya nyamuk ya? Iya, dari bentuk tunggingannya Kak. Ini ilmu baru Nuansa Muda yang memang ringan banget untuk kamu pelajari ya. Jadi kalau memang untuk di rumah kamu banyak nyamuk, terus bisa sebelum digaplok dilihat dulu ya Dok ya? Wah ini nungging sejajar. Keburu terbang deh. Kamu jangan kemana-mana karena nanti kita masih bakal ngebahas lagi tentang bahayanya demam berdarah Nuansa Muda. Jadi tetap stay close ya.